Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali seperti biasa, yaitu kita mengkaji diri ya, kita mempelajari diri supaya betul-betul kita memahami diri ya. Kita ikro diri, kita baca diri ya, kita baka diri ya, supaya kita paham mengenai diri. Sebenarnya mana kita, mana zat, mana sifat, dan mana af'al. Ini harus bisa kita bedakan ya. Harus mampu kita bedakan. Karena sebagian besar kita dalam kemarifatan ini, kita hanya kumpulnya yang bisa kita pahami. Yang kita pahami ya, yang selalu kita diajarkan itu adalah kumpulnya. Tapi tidak pernah kita memahami pisahnya ya. Perbedaannya maksudnya. Kita harus tahu perbedaannya, perceraiannya. Kalau kita tidak tahu perceraiannya, hanya perkumpulannya saja yang kita tahu, ini akan menjadi kekeliruan kita ya di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi keliru. Asal kita tahu saja sebenarnya, asal kita paham. Nah, akhirnya kita selalu berpikir kalau kita sudah tahu perbedaannya antara luar dan dalam artinya ya, zahir dan batin. Akhirnya kita tidak bingung dalam keilmuan, tidak pusing kita ya. Dan juga kita itu jadinya tidak kita tahu mana yang hamba dan mana yang zat. Nah, yang hamba ini yang tiada berdaya ya. Hamba ini yang tiada berdaya. Dalam arti jasad ini, jasad kasar ini yang tiada berdaya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Supaya kita paham. Nah, kalau itu kita tidak tahu, itu kita tidak paham, maka ini yang merupakan kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kupur jadinya ya. Kalau kita tidak paham yang dalam, kalau kita paham yang luar saja, kita kupur. Kalau kita paham yang dalam saja, kita akan kafir. Nah, supaya kita paham luar dan dalam, lahir dan batin, marilah kita sama-sama untuk mempelajari atau mengenal pengkajian dari sifat 20 ini ya. Maka kita akan mengkaji sifat 20 sekarang ini. Tema kita maksudnya ya. Sifat 20 adalah konsep atau penafsiran ya. Konsep atau penafsiran. Maka kita harus tahu penafsirannya ya. Kalau kita tidak bisa menafsirkan dalam artinya, nah ini juga sama saja dalam artinya umum ya, awam dalam artinya pengertian kita. Kalau kita tidak tahu konsep ya. Atau penafsiran yang sangat ajaib karena diciptakan dengan cara haluat ya. Dengan cara haluat. Dengan cara haluat ya. Itu merupakan ilham atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan ilham atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sifat 20 ini ya. Karena sifat 20 ini diciptakan bukan ngawur ya. Bukan ngawur dalam artinya sifat 20 ini diciptakan. Bahkan sebagian besar kita ya. Sebagian besar kita ada juga maksudnya yang tidak mau memahami sifat 20. Nah, itu tidak mau memahami sifat 20. Karena katanya terlalu dalam pembahasannya atau pembicaraannya. Nah, makanya ada juga sebagian yang tidak mau memahami mengenai sifat 20. Tapi sebenarnya kalau kita tidak paham sifat 20 ini ya,
maka kita tidak akan pernah mampu dan bisa untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat ya dari Rasulullah, dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling makrifat kepada Allah, paling mengenal kepada Allah dan dekat kepada Allah. Nah, kalau sudah demikian, berarti ya kita juga harus ikutlah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya antara Rasulullah dengan kita? Kita sama-sama manusia kok. Nah ini, karena Rasulullah sendiri mengatakan, aku juga manusia biasa sama seperti kalian. Dia juga adalah manusia, kita sama-sama manusia. Kenapa menjadi Rasul? Ya, karena selalu menetapkan rasa atau dirahasiakan rasa itu di dalam dirinya. Maka menjadilah Rasul, yaitu Rasulullah, rahasia Allah atau rasa Allah. Rasa kita sudah begitu saja. Kok jauh-jauh sekali kita Rasulullah. Rasa kita sudah, rasa saya sudah begitu saja. Saya yang merasakan begitu. Daripada terlalu jauh Nabi yang sudah meninggal berapa sekian 1000 sekian tahun, itu terlalu jauh bayangan kita sebenarnya. Rasul itu artinya rasa. Rasa itu rahasia. Rasulullah rasanya Allah, Allah yang merasakan, begitu saja sudah pendeknya. Jika kita bisa memahami sifat 20 ya dengan terperinci ya, maka dengan mudahnya kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu, maka syarat kita bermakrifat kepada Allah berarti kita harus memahami sifat 20. Maka ini kita mengkaji sifat 20 ya. Sifat 20 ini kita diajarkan ya dari kecil melalui guru-guru ya. Guru-guru ngaji kita dan orang tua kita. Nah disitulah banyak kita mempelajari sifat-sifat 20 ini. Supaya kita paham maksud dan tujuannya. Bukan hanya sekedar menghafal ya. Kalau sekedar menghafal sama saja dengan artinya orang yang hafalkan Al-Quran. Tapi tidak menghafalkan artinya, tidak tahu maksud dan tujuan daripada Al-Quran itu sebenarnya. Maka dikatakan banyak orang yang hafiz Al-Quran tapi tidak masuk di tenggorokannya. Kenapa dikatakan tidak masuk di tenggorokannya? Karena cuma hafalan Al-Qurannya, Arabnya dalam artinya, tapi tidak tahu maksud dan tujuan daripada yang dihafal, maka dikatakan demikian. Nah itu makanya kalau bisa ya kita hafal Al-Quran dengan beserta isinya. Kalau memang kita tidak mampu dan tidak bisa, hafalkan artinya. Maksud dan tujuannya kita paham. Seperti saya seperti itu caranya. Saya bisa memahami dalam bidang keilmuan maksud dan tujuannya itu. Karena apa? Artinya yang saya utamakan, bukan Al-Qurannya yang saya utamakan. Karena itu bukan bahasa kita ya. Nah itu. Kalau artinya kita paham, insya Allah kita akan bisa memahami keilmuan. Seperti itulah maksudnya semua. Itu semua adalah untuk mempermudah kita ya, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Begitu. Tidak ada cara lain untuk mempermudah kita untuk mengenal kepada Allah ya. Maka pahami dulu sifat 20. Nah itu, kita harus tahu sifat 20 itu. Mustahil kita bisa mengenal Allah melalui mata zahir ya. Tidak bisa kita mengenal Allah melalui mata kepala ini. Maka bukalah hijab atau dinding terbesarnya kita dengan memahami sifat-sifatnya. Nah itu supaya kita memahami sifat-sifatnya. Tapi sebenarnya Allah tidak bersifat ya. Nah itu. Tapi dia yang memiliki, dia yang mengadakan, dia yang menciptakan. Berarti dia pemiliknya. Begitu. Maka harus kembali kepada pemiliknya sifat. Begitu. Kalau Allah itu tidak bersifat sebenarnya ya. Tapi dia menciptakan sifat. Berarti dialah yang memiliki. Begitu. Itu namanya pengembalian ya. Supaya semua itu harus bisa kembali kepada pemiliknya. Begitu saja intinya. Allah itu tidak bersifat ya. Dan tidak boleh disifatkan sebenarnya. Tidak bersifat dan tidak boleh disifat-sifatkan sebenarnya ya Allah itu.
Karena Allah itu maha suci dari segala suci ya. Suci, bersih. Jika ada suci di atas suci, maka Allah lah yang lebih suci. Maka marilah kita sama-sama untuk mencari air yang suci. Nah, air suci bukan air yang bisa mensucikan sebenarnya ya. Bukan air yang bisa mensucikan, maka mari kita mencari air maha suci. Begitu, maka jika ada suci di atas suci, maka Allah lah di atas segala-galanya. Begitu. Maha agung dari segala yang agung. Seandainya ya, ada yang berkuasa, umpama ya, Allah lah lebih berkuasa dari segala kuasa. Seandainya ada yang adil, umpama ya, raja-raja contohnya ya, sebagaimanapun adilnya raja dalam artinya atau presiden ya. Karena presiden dan raja sama-sama pemimpin terbesar ya, pemimpin besar maksudnya, maka sering saya sebutkan presiden karena ilmu ini adalah ilmu para raja. Sebenarnya raja dan presiden sama saja statusnya ya. Nah, itu. Makanya sering saya sebut-sebut presiden itu karena saya anggap raja begitu saja. Bukan kita menyinggung presiden kita, tidak. Begitu, bukan kita menyinggung raja kita, tidak, karena sudah meninggal, tidak seperti itu maksud tujuannya kita di sini. Itu memang karena ilmu ini sebagian besar dipahami oleh para raja, maka disebut datu di Lombok itu ya. Disebut datu. Datu itu penguasa. Penguasa bukan hanya berkuasa di bidang kepemimpinan saja, berkuasa di bidang keilmuan, yaitu inilah ilmu kemakrifatan, ilmu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka kuasai. Seperti itu maksudnya. Jangan sampai tersinggung, makanya sering saya sebutkan presiden-presiden karena statusnya presiden sama dengan raja sebenarnya, seperti itu. Di mana tempat kesucian Allah dan keagungan Allah ya, bukan pada langit yang tinggi itu. Sebenarnya bukan di situ tempat keagungan Allah dan kebesaran Allah. Tidak lain adalah pada ketinggian rahasianya atau ismunya Allah. Tempat ketinggian Allah itu ketinggian rahasianya yang tersembunyi, yang terselubung di dalam diri manusia, di dalam Rasulullah, di dalam rasa. Sehingga tidak dapat kita memahami sampai sekarang detik ini pun juga kita belum bisa memahami karena rahasianya Allah ini. Yaitu kenapa kita tidak bisa melihat dan mendengarnya dan kenapa kita tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengenalnya. Karena yang kita cari adalah yang mencari. Itu yang kita dengar adalah yang mendengar. Tuh sebenarnya. Yang kita lihat adalah yang pemiliknya pelihat. Itu. Yang kita gunakan adalah yang pemiliknya yang kita gunakan. Makanya kita tidak bisa sembunyi kemanapun ya. Karena kita ini selalu disertai dalam artinya ya. Disertai dalam hidup, disertai dalam pendengaran, disertai dalam kehendak, disertai dalam pandangan, disertai dalam segala-galanya sudah kita selalu disertai. Maka kita harus merasa seperti itu. Nah itu. Sifat itu adalah tamsilah ya, penafsiran dalam artinya ya. Tamsilah atau penafsiran untuk kita bisa memahami hidup sebenarnya ya. Hidup gitu untuk kita bisa selalu paham mengenai hidup ini menjadi wujud besar ya. Menjadi wujud besar menjadi wujud beserta rasa yang merupakan anasir pada diri ya, yang merupakan anasir. Kenapa dikatakan anasir? Ana itu aku ya, sir itu rahasia, berarti aku rahasia, begitu maksudnya. Tapi rahasianya siapa? Allah, begitu. Ana itu siapa? Aku. Rahasia siapa? Allah, begitu. Maka rahasia Allah maksudnya ya. Insan kamil mukammal. Nah itu makanya anasir pada diri insan kamil mukammal. Itu pada diri kita sebenarnya. Sifat 20 itu terdiri dari 4 perkara ya. Alif ha mim dal ya.
Nah itu, maka itu yang 4 perkara. Allah menandakan zat ya. Ya, Allah itu menandakan zat karena nama zat itu Allah. Nama Allah itu zat sebenarnya. Nah itu sifat, asma dan af'al. Nah, ini sifat zat, sifat, asma dan af'al. Ini kita kumpulkan antara zat, sifat, asma dan af'al. Kalau digabungkan, kalau ditunggalkan, kalau ditauhidkan, kalau dijadikan satu, berbunyilah Allah antara keseluruhannya karena sudah tercakup di dalam zat ya, di dalam sifat, di dalam asma, di dalam af'al. Maka saya katakan dari tadi, yang kita pahami hanya perkumpulannya, tapi perpisahannya tidak pernah kita pahami. Maka itulah yang menjadi kekeliruan-kekeliruan kita di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita mempelajari di bidang sifat 20 ini. Kita tidak tahu perpisahannya bagaimana, seperti apa. Nah, inilah yang terjadinya antara kufur dan kafir. Kita maju salah, mundur salah. Supaya tidak maju mundur salah, sekarang pelajarilah sifat 20 dengan secara terperinci seperti itu. Sifat rupa. Nah, sifat rupa. Semua yang berupa-rupa pada alam ini ya. Semua, termasuk rupa keseluruhan manusia, termasuk rupa keseluruhan binatang, ikan, termasuk rupa keseluruhan tumbuhan apa yang ada pada alam ini. Kalau sudah dikatakan pada alam jagat raya ini semua ya keseluruhan, maka jadikanlah menjadi satu rupa. Itu. Jadikanlah semua itu satu rupa, satu wujud, tunggalkan maksudnya. Menjadi tunggal wujud. Kalau sudah tunggal wujud, berarti tauhid jadinya begitu. Maka jangan sampai ada dua rupa di dalam diri ini. Jangan sampai menjadi dua wujud. Jika menjadi dua wujud, maka itulah yang merupakan kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kita kepada Allah kalau kita menjadikan dua wujud. Jika ada wujud saya, ada wujud Allah, berarti ada dua wujud. Ada wujud saya, si A, si B, wujudnya si C, si D, dan lain sebagainya. Berarti berwujud-wujud. Menjadilah banyak wujud. Jika menjadi banyak wujud, berupa-rupa, banyak rupa dalam artinya, itu yang merupakan kekafiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Nah, tunggalkanlah yang berupa-rupa itu menjadi satu rupa. Itulah tunggal wujud. Begitu. Perbuatan af'al dan asma yang mengelola batin di dalam zat. Nah, semua itu adalah yang mengatur, itu adalah batin di dalam zat. Nah, itu dikelola oleh batin ya. Yang mengatur itu maksudnya batin yang mengatur. Nah, itu diproses dulu maksudnya ya, diolah dulu begitu. Tapi zat yang punya kehendak maksudnya. Roh, roh zat ya, roh zat. Nyawa sifat, hati asma, yang bernama-nama, af'al badan, yang nyata dari ciptaan. Itu af'al itu badan ya, yang nyata terbuatnya dari ciptaan. Sperma, opa, darah, daging, tulang pembungkus. Nah, itu maksudnya semua itu pembagiannya. Kalau memang mau dibagikan, banyak sekali pembagiannya. Itu dari zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, alam rahasia, alam masal, alam ijsan, dan alam insan. Maka adanya sperma, opa, darah, daging, tulang, dan pembungkus. Nah, itu. Kalau dilanjutkan lagi, mani, manika, madi, dan mazi. Banyak sekali. Maka menjadi mim ha mim dal, turun menurun, titis menitis ya. Maka adanya malaikat, jin, setan, manusia, di dalam diri manusia juga tempatnya gitu. Maka adanya Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Itu saudara kita sebenarnya. Itu menyatu di dalam diri sebenarnya. Jangan pernah kita merasa jauh, karena malaikat itu merupakan pandangan yang menjadi pandangan kita. Nah, itu
Karena malaikat itu adalah cahaya, maka dialah yang menyinari di dalam diri manusia. Begitu. Sperma, opa, darah, daging, tulang, pembungkus ya. Maksudnya pembungkus itu kulit ya. Nah, baru menjadi hidup. Kalau tidak sempurna itu ya belum ada hidup. Nah, hidup ini ya, semua yang hidup di alam